Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun berada. Kali ini saya berada di Jabal Uhud ya. Setelah beberapa hari menginap di Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi, bersama dengan Samawi Tour and Travel, ibadah haji dan umroh. Oke, kita ikuti terus ya perjalanan ini. Nanti akan disampaikan juga pemanaan dari Jabal Uhud ini oleh Ustadz Asep. Ikuti terus, sahabat beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan ma'ba'du. Bapak Ibu, selamat datang di Jabal Uhud. Nanti saya akan ceritakan tentang bagaimana terjadinya perang Uhud. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan dulu Bapak Ibu, ini Jabal Uhud depan kita. Ya, warnanya beda dengan yang lain. Coba, warnanya warna kuning. Sementara yang sana belakang sampai sana itu namanya lereng Uhud. Panjangnya dari sini sampai sana itu kurang lebih sekitar 7 km. Kemudian yang ada di sana, yang ada orang-orang di atas, itu namanya Jabal Rumat atau Bukit Pemanah. Ya, Bukit Pemanah. Sementara di belakang kita itu kota Madinah. Oke. Dari sana itu datangnya kaum kafir Quraisy saat akan melakukan balas dendam kepada kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu, ada 70 syuhada yang syahid di sini. Kita doakan dulu semoga mereka diampuni dosanya, diterima amal ibadah atas pengorbanannya. Kemudian mudah-mudahan mereka mendapatkan kebaikan dari Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan para sahabat yang ikhlas lillahi taala untuk berjuang ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan singa padang pasir Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita baca doa untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'da waqtilana wa lahum billahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabb. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta waktu sebentar saja di sini untuk saya sampaikan bagaimana terjadinya kisah perang Uhud, dan kemudian Bapak Ibu sekalian, apa hikmah di balik terjadinya perang Uhud yang sangat dahsyat. Bapak Ibu, perang Uhud ini terjadi di tahun ketiga hijrahnya Rasulullah SAW berada di kota Madinah. Pada saat perang Badar itu ternyata kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan besar. Kenapa? Karena tokoh Abu Jahal, tokoh kaum kafir Quraisy itu mati konyol pada saat perang Badar. Nah, perang Badar itulah yang menimbulkan keinginan kaum kafir Quraisy di bawah Abu Sufyan untuk melakukan balas dendam karena kekalahan tersebut, sehingga menghimpun orang-orang Quraisy untuk menyerang atau untuk balas dendam kepada Rasulullah dan kaum muslimin Bapak Ibu, sehingga diriwayatkan dalam waktu 1 tahun persiapannya itu mengumpulkan kurang lebih sekitar 3.000 orang yang akan siap untuk balas dendam kepada Rasulullah dan kaum muslimin. 3.000 orang, 3.000 unta, kemudian ada 700 baju besi dan 200 tentara berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam. Bapak Ibu, persiapan kaum kafir Quraisy itu sudah sangat paten, sangat kuat Bapak Ibu, dan diketahui oleh salah satu keluarga Rasul. Kemudian dari kota Mekah menginformasikan bahwa kaum kafir Quraisy akan melakukan balas dendam. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di Masjid Kuba. Ya, mendapatkan informasi itu kemudian Rasulullah segera datang ke Masjid Nabawi Bapak Ibu dan mengumpulkan para sahabat. Kurang lebih ada 1.000 sahabat yang siap untuk sama-sama menyongsong kedatangan kaum kafir Quraisy. Kata Rasulullah saat itu, kita akan melakukan perang kota dengan harapan kaum lelaki dan wanita, anak-anak dan wanita itu bisa membantu ya perang di dalam kota dengan cara mereka naik ke atap rumah masing-masing dan kemudian melempari kaum kafir Quraisy. Dan ini diaminkan oleh salah satu tokoh yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah tokoh kaum munafikin. Tujuannya adalah pada saat terjadi perang justru dia akan pergi, Bapak Ibu sekalian. Tetapi di kalangan sahabat muda, diantaranya Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya mengatakan, ya Rasul, kalau terjadi perang kota akan banyak wanita dan anak-anak yang akan menjadi korban. Maka kita harus menyongsong kedatangan kaum kafir Quraisy itu di luar kota Madinah.
Bapak Ibu sekalian, Rasulullah tidak menjawab, tapi kemudian Rasulullah diriwayatkan masuk ke dalam kamarnya dan kemudian keluar sudah mempergunakan baju besi atau baju keren. Bapak Ibu sekalian, kemudian Rasulullah dan 1000 sahabat itu dari kota Madinah yang berada di belakang Bapak Ibu sana itu berjalan ke sini. Tapi di perjalanan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh kaum munafikin itu yang mencoba memprovokasi para sahabat. Maka ada 300 sahabat yang balik kanan, Bapak Ibu. Ya, karena Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, untuk apa kita memerangi keluarga kita sendiri? Maka kemudian 300 sahabat balik kanan, berarti tinggal 700. Saat itu 700 sahabat itu sudah mulai ketar-ketir. Kenapa? Karena yang akan dihadapi oleh mereka bukan sedikit, tapi 3.000 orang. Tapi Rasulullah ada seorang motivator yang sangat handal dan kemudian membangkitkan kembali lagi semangat yang luar biasa di hati para sahabat. Dan akhirnya mereka 700 orang datang ke sini dan mendirikan tenda-tenda di lereng Uhud sana, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah lereng ke sana. Nah kemudian kaum kafir Quraisy diriwayatkan datang dari kota Mekah, Bapak Ibu, dengan kekuatan penuh, bahkan bukan hanya suara biasa, tapi diiringi oleh ketakuhan yang sangat menderu. Bahkan diriwayatkan itu seperti air bah yang mengalir yang sangat dahsyat. Ditambah lagi teriakan-teriakan wanita di bawah pimpinan Hindun, ada 14 wanita. Diriwayatkan saat itu Bapak Ibu menyemangati kaum kafir Quraisy untuk bisa membunuh Rasulullah, untuk bisa mengalahkan kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian. Maka Hindun mengatakan apabila nanti bisa mengalahkan, bisa membunuh Muhammad, apapun yang kalian minta, asik itu Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian Bapak Ibu, kaum kafir Quraisy sudah datang ke sini, kemudian mendirikan tenda-tenda di sini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kaum kafir Quraisy sudah berada di sini, kaum muslimin ada di sana, Bapak Ibu sekalian. Sebelum terjadi perang, ya Rasulullah SAW menyampaikan kepada ahli memanah ada 50 orang di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair. Kata Rasulullah, nanti 50 ahli memanah naiklah ke Jabal Rumat itu. Ya, 50 ahli memanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair. Tapi wasiat Nabi, kalah atau menang pada saat nanti perang, kalian jangan pernah turun dari Jabal Rumat itu. Itu adalah pesan Rasulullah, amanah Nabi, Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian akhirnya 50 ahli memanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair naiklah ke Jabal Rumat sana. Bapak Ibu, kaum kafir Quraisy mulai berdatangan ke sini, kaum muslimin juga datang ke sini. Maka diriwayatkan saat itu Bapak Ibu, mereka sudah berhadapan-hadapan antara kaum muslimin dan kaum kafirin. Dan perang pertama kali yang terjadi adalah perang tanding. Apa itu perang tanding? 1 lawan 1. Ya, kekuatan kaum muslimin tidak diragukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika berhadapan dengan kaum kafir, kalah kaum kafir. Kemudian maju lagi, dikalahkan lagi. Sampai beberapa kali perang tanding terjadi dan semuanya kaum kafir kalah Bapak Ibu. Nah, ketika perang tanding itu sudah selesai, maka kemudian suasana semakin memanas. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya terjadilah perang kolosal, di mana kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy itu langsung perang besar Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, para sahabat yang hanya berjumlah 700 orang itu diriwayatkan mengamuk Bapak Ibu. Dan Hamzah bin Abdul Muthalib yang diriwayatkan dia adalah sebagai singa padang pasir, ya seperti unta abu-abu yang mengamuk. Ketika pedangnya ditarik Bapak Ibu kemudian mengamuk, maka berapa banyak kaum kafir Quraisy yang kemudian mati konyol Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, tapi di tengah-tengah keriuhan saat perang Uhud itu Bapak Ibu, Hindun menyuruh Wahsy seorang budak yang ahli menembak. Kata Hindun, apabila engkau bisa membunuh Hamzah, maka akan aku merdekakan. Kemudian Wahsy mengendap-endap Bapak Ibu. Kemudian dengan tombaknya yang di tangan, ya dengan kekuatan penuh kemudian dilemparkan tombaknya Bapak Ibu. Saking kuatnya didikan Wahsy Bapak Ibu sekalian, maka tombak itu kemudian tembus ke dada Hamzah. Tembus ke dada Hamzah, bahkan bukan hanya sampai dada saja, tapi sampai sekelangkangan Hamzah. Maka kemudian Hamzah terhuyung-huyung Bapak Ibu dan darah terus menetes. Ya, kemudian Hamzah mencari di mana orang yang menembak itu dan akhirnya karena saking banyaknya darah yang telah keluar, akhirnya dia pun gugur. Bapak Ibu, mendengar Hamzah gugur, kaum muslimin sempat juga ketar-ketir. Tapi kembali lagi Rasulullah memberikan semangat yang kuat untuk berjuang karena surga ada di hadapan kita. Hingga akhirnya kaum muslimin kembali lagi bergerak Bapak Ibu dengan kekuatan penuh dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka diriwayatkan kaum kafir Quraisy semuanya lari terbirit-birit, takut melihat kekuatan kaum muslimin Bapak Ibu sekalian. Mereka sangat takut. Kenapa? Karena
mungkin dibantu saat itu oleh tentara-tentara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kaum kafir Quraisy kalah, mereka lari pontang-panting ke segala arah Bapak Ibu, saking takutnya melihat kekuatan kaum muslimin saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang yang pertama dimenangkan oleh kaum muslimin. Bapak Ibu, kaum kafir Quraisy mau berpencar, takut mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika suasana di sini sudah hening karena kaum kafir Quraisy sudah pada pergi, ternyata Bapak Ibu 40 ahli pemanah yang dikatakan Nabi jangan turun menang atau kalah, dari 50 itu 40 orang turun. Kenapa? Karena melihat saudara-saudaranya sedang mengambil harta ghanimah atau harta rampasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya mereka turun ikut juga mengambil harta-harta ghanimah. Dan ternyata hal ini dipergunakan untuk Khalid bin Walid, Bapak Ibu, dan tentaranya untuk mengambil kesempatan menyerang balik kaum muslimin, memutarkan kudanya Bapak Ibu sekalian dengan pasukannya masuk ke sini. Dan yang pertama kali dibunuh oleh Khalid bin Walid adalah 10 ahli memanah yang masih berada di atas Jabal Rumat itu. Setelah itu kemudian menyerang kaum muslimin yang sedang asik mengambil harta ghanimah. Bapak Ibu, mereka kaget, kaum muslimin yang sedang mengambil harta ghanimah itu kaget. Kenapa? Karena serangannya tiba-tiba. Bahkan kaum kafir Quraisy yang tadinya lari tunggang langgang, mereka pun akhirnya kembali lagi menyerang kaum muslimin. Maka pada saat itu Bapak Ibu diriwayatkan, kaum muslimin tidak tahu lawan dan tidak tahu kalah. Mereka sangat ketakutan, mereka kalah hingga banyak di antara para sahabat Rasul saat itu gugur. Bapak Ibu sekalian, melihat keadaan ini Nabi menyadari bahwa yang dicari oleh kaum kafir Quraisy adalah dirinya. Maka kemudian Rasul mengatakan, aku Muhammad, aku Rasulullah. Mendengar suara itu Bapak Ibu, serta merta kaum kafir Quraisy mencari di mana suara itu. Dan kemudian setelah ditemukan, mereka kemudian kaum kafir Quraisy itu mengejar Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi, Bapak Ibu sekalian, berlari ke celah Jabal Uhud sana Bapak Ibu, yang tadi saya ceritakan di mobil. Bapak Ibu sekalian, kemudian Rasulullah naik dengan 10 sahabat. Bahkan selama perjalanan atau perlarian dari daerah sini menuju ke sana, beberapa kali diriwayatkan Nabi Muhammad itu tersandung. Bahkan pelipisnya pecah Bapak Ibu. Pelipisnya pecah karena terkena senjatanya kaum kafir Quraisy. Bapak Ibu sekalian, kemudian naiklah Rasulullah bersama 10 sahabat Bapak Ibu. Nah, pada saat itu kaum kafir Quraisy mereka bukan mengejar Bapak Ibu. Bahkan mereka sudah berada di bawah celah Jabal Uhud itu. Kata Nabi, siapa yang akan membela aku, surga untukku. Maka satu sahabat turun. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dicincangnya oleh kaum kafir Quraisy. Kata Rasul, siapa lagi akan membela aku, surga untukmu. Turun lagi Bapak Ibu, dicincangnya kembali. Hingga semua 10 sahabat Bapak Ibu sekalian, dan yang terakhir wajahnya dimiripkan oleh Allah seperti wajah Nabi, pada saat itu turun dan dicincang. Bahkan saking kejamnya mereka kaum kafir Quraisy, ada 80 cincangan di tubuhnya Bapak Ibu. Bahkan tangan kanan kirinya putus Bapak Ibu. Saking mereka bencinya kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, kemudian akhirnya mereka menganggap Nabi Muhammad telah wafat. Mereka berangsur-angsur turun ke sini pulang, dan sembari mereka jalan kembali lagi menyayat-nyayat sahabat yang telah gugur. Bahkan Hindun Bapak Ibu yang sangat benci dengan Hamzah, ketika mendapati jasad Hamzah, Hindun kemudian membelah dada Hamzah Bapak Ibu. Apakah hanya membelah dada Hamzah? Tidak Bapak Ibu, mengambil hati Hamzah, mengambil jantung Hamzah, kemudian dikunyah-kunyahnya oleh itu, saking bencinya Hindun kepada Hamzah. Apakah hanya itu? Tidak Bapak Ibu. Kemudian hidung Hamzah pun diputus, ya. Kemudian telinga Hamzah pun sama, sayapnya dipotongnya oleh Hindun, saking bencinya Hindun kepada Hamzah. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya mereka kembali lagi ke kota Mekah. Mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Mereka beranggapan mereka adalah yang menang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah turun dari celah bukit itu. Kemudian Rasulullah melihat para sahabat yang telah gugur dengan bersimpah darah. Bahkan pada saat Rasulullah menyaksikan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib berlinang air matanya, bahkan diriwayatkan hampir saja marah. Tetapi Allah menegurnya, urusan hidayah bukan urusanmu Muhammad, tapi urusanku. Kemudian Rasulullah SAW memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah singkat terjadinya perang Uhud. Saya tidak mungkin sedetail mungkin untuk menyampaikannya, tapi paling tidak mari kita lihat Bapak Ibu, apa hikmah makna di balik perang Uhud. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu, saya ingin bertanya, kaum muslimin yang pertama kali menang atau tidak? Menang atau tidak? Menang. Kenapa?
Karena mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka menang. Kemudian setelah itu malaikat terlena oleh harta ghanimah. Jangan turun kalian, menang atau kalah. Taatnya kepada Rasulullah? Tidak. Pada akhirnya, pada saat kaum kafir Quraisy menyerang lagi kaum muslimin yang ada di sini, mereka sedang asik dengan mengambil harta ghanimah, kaum muslimin menang atau kalah? Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Intinya bahwa perang Uhud itu atiullah wa atiur rasul. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya menang. Tapi ketika tidak taat kepada Allah dan Rasulnya mengalami kekalahan. Artinya ibu bapak sekalian bahwa perang Uhud itu terjadi bukan hanya 1400 tahun yang lalu, tapi sampai hari kiamat. Dan perang Uhud itu terjadi kepada pribadi masing-masing. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, percayalah kita akan menang dunia akhirat. Tapi kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, membantah perintah Allah dan Rasulnya, maka percayalah akan kalah Bapak Ibu. Maka menang atau kalah perjalanan hidup kita bukan atas dasar orang lain, tapi atas dasar diri kita. Dengan cara apa? Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kata Allah jangan begini, jangan begitu. Kata Nabi jangan begini, jangan begitu. Maka lakukan. Kenapa? Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu akan menggambarkan kemenangan kita di dunia dan di akhirat. Perang Uhud ini adalah simbol ketaatan. Perang Uhud ini bukan hanya sekedar terjadi 1400 tahun yang lalu. Perang Uhud ini bukan terjadi secara rame-rame, tapi perang Uhud sesungguhnya sedang terjadi kepada diri kita masing-masing. Siapa di antara kita ingin menang dunia dan akhirat? Silahkan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ingin kalah silahkan jauhkan diri dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud ini sangat dahsyat dan tidak semua orang menerangkan tentang ini. Saya tidak menerangkan sejarah Bapak Ibu. Sejarah itu hanya sebagai kaca, iktibar, adalah pelajaran buat kita. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, bagaimana kita supaya tetap taat kepada Allah dan Rasul, supaya kita menang dunia dan akhirat. Maka kalau begitu, jadilah suami yang baik, itulah caranya supaya kita menjadi pemenang dunia akhirat. Jadilah istri yang baik, jadilah anak yang baik, jadilah menantu yang baik, jadilah mertua yang baik, jadilah pengusaha yang baik, jadilah pebisnis yang baik. Silahkan Anda jadi apapun, jadilah yang terbaik di hadapan Allah dan di hadapan Rasul. Karena itu adalah salah satu kunci untuk kemenangan dunia dan akhirat kita. Jangan pernah kita mengabaikan perintah Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan sepulang Bapak dan Ibu umroh bersama-sama mulai memikirkan apakah Bapak Ibu akan menang atau akan kalah. Ingat, kemenangan hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kekalahan bagi mereka yang mengkhianati perintah Allah dan Rasulnya. Pertanyaan saya Bapak Ibu akan menjadi pemenang atau menjadi pecundang? Atau ingin menjadi pemenang atau pecundang? Maka mulai hari ini silahkan jaga diri masing-masing, jaga lisan, jaga pikiran, jaga hati, jaga perilaku, jaga perbuatan. Saya katakan, jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik. Itulah cara kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Jadi pebisnis, jadilah pebisnis yang baik. Jadi orang tua, jadilah orang tua yang baik. Jadi anak yang baik. Siapapun di antara kita, ketika taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kemenangan ada di depan mata kita. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan pulang dari sini kita mendapatkan pencerahan. Kita akan memegang teguh al-Islam, memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita semuanya dikuatkan iman dan Islam kita. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang menang di dunia dan akhirat. Kita rundukkan hati dan wajah kita. Aminkan doa saya dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini kami dari Indonesia datang ke sini ya Allah. Terima kasih Engkau telah memilih kami untuk berdiri di Jabal Uhud ini ya Allah. Maafkan jika kami datang ke sini dengan akhlak yang tidak baik, dengan pribadi dan perilaku yang tidak baik. Hari ini kami berada di atas darah para sahabat yang berjuang agar Islam sampai ke negeri kami, datang kepada keluarga kami, datang kepada diri kami. Maafkan jika kami datang ke sini ya Allah tidak memiliki akhlak yang baik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sampaikan salawat dan salam untuk kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Sampaikan salam untuk para syuhada Uhud yang gugur di sini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka karena perjuangan mereka sehingga Islam sampai ke tanah air kami Indonesia. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Apabila kedatangan kami ke tempat ini membawa dosa, membawa kesalahan,
tidak berakhlak, maka kami mohon kepadamu, ampunilah segala dosa yang pernah kami lakukan dari mulai akil balik kami hingga saat ini. Maafkan apabila kami sering tidak taat kepadamu ya Allah, tidak taat kepada Rasul-Mu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon jangan hanya kami yang kau datangkan ke tempat ini, tapi datangkan juga keluarga kami yang lain ya Allah. Allahumma ya Allah, apabila tahun 2025 ini kami melaksanakan ibadah umrah, maka tahun 2026 kami mohon kepadamu, datangkan kami ke sini untuk melaksanakan ibadah haji. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu, berikanlah kemudahan atas segala urusan dunia akhirat kami dengan semudah-mudahnya. Allahumma ya Allah, berikanlah kekuatan dan keistiqomahan kami untuk menjalankan perintah-Mu dan juga perintah Rasul-Mu. Rabbana taqabbal minna du'ana, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang tunjuk tangan ke atas, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la wa ilaha asyhadu anna illallah Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Aku bersaksi Muhammadar tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Dan tidak aku ada Tuhan bersaksi selain bahwa Allah. Nabi Muhammad adalah Aku utusan Allah. bersaksi bahwa Nabi Allahumma Muhammad shalli ala adalah sayyidina utusan Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu saling menguatkan, silakan. Datangi istri, datangin suami. Kita harus berada tetap di dalam perintah Allah dan Rasulnya. Silakan saling doakan dengan istri suaminya, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau ada yang mau minum, ini katanya gratis, tapi biasanya kadang-kadang mereka minta sodakoh ya. Bagi yang mau silakan, yang nggak mau nggak apa-apa. Oke, silakan Bapak Ibu salaman dengan kanan kirinya, saling doakan. Yang ada orang tuanya, saya orang tuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan saling doakan. Setelah ini kita akan doa bersama, foto bersama ya. Ibu air satukan salah satukan pun kemudian Ya, yang mau sodako satu karton katanya minta 20 rial. Ada yang mau sodako silakan. 20 rial berarti 100.000. Sudah selesai, kita akan foto bersama di sini ya. Kita akan foto bersama di sini. Ya, Bapak. Kepatangan, Samawi. Yes. Samawi. Yes. Samawi. Yes. Lagi Samawi. Yes. Kurang kenceng Samawi. Yes. Samawi. Beda dari yang biasa. Haji Wanda Kari. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi permanaan Jabal Uhud yang telah disampaikan oleh Ustadz Asep Hidayat. Beliau adalah direktur sekaligus pemilik dari Samawi Travel Haji dan Umrah. Samawi memang beda dari yang biasa. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin.